Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan segala hal yang tentu saja sampai dengan detik ini masih kita rasakan. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang setia menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Malam hari ini adalah malam yang di satu sisi kita bergembira karena kita kembali bisa berkumpul di saat yang bersamaan. Kita hari ini atau beberapa waktu yang lalu, 2-3 hari yang lalu, kita merasa sangat prihatin di mana kita dapati ungkapan yang berasal dari surat edaran Menteri Agama yang ditambahi dengan penjelasan, dan itu penjelasan yang amat sangat menyakitkan bagi kita umat Islam. Bagi saya secara pribadi dan mungkin juga bagi para ulama tokoh yang ada di Jabotabek ini, rasa-rasanya apa yang pernah disampaikan oleh ulama besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah Hamka atau Buya Hamka. Beliau pernah menyampaikan satu ungkapan yang menurut saya ini layak untuk kita renungkan bersama. Jika agama kalian dihina dan kalian diam saja, maka gantilah baju kalian dengan kain kafan. Saya nggak mau hari ini dikafanin begitu ya. Dan para ustadz, para kiai, para tokoh, para ulama dari berbagai pesantren, pimpinan majelis taklim dan komunitas-komunitas yang ada di Jabotabek ini, saya pikir juga punya pemahaman yang sama. Nggak sudi kalau hari ini atau bahkan belum waktunya ya kita dipakaikan kain kafan. Masih hidup kok, insya Allah ya. Nah makanya dengan adanya ungkapan itulah kita berharap apa yang kita lakukan di Jabotabek ini bisa berimbas kepada seluruh ulama khususnya yang menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga akidah umat, menjaga syariat Islam. Wabil khusus ketika kita dapati kenyataan manakala suara azan ini disamakan, dianalogikan dengan gonggongan anjing, naudzubillahi min dzalik. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita. Maka melalui forum ini insya Allah sudah hadir beberapa pembicara, juga termasuk ada advokat kita Bang Ahmad Khazinuddin akan memberikan beberapa statement, termasuk nanti akan ada pernyataan bersama terkait dengan adanya surat edaran dari Menteri Agama ini. Itu barangkali inti dari pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk berkahnya acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa lakuliyatin sholihatin fil barakah umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Demikian mudah-mudahan acara yang kita awali dengan pembuka suratul Fatihah ini memberikan kebaikan tidak hanya untuk kita yang hadir hari ini, bahkan untuk seluruh umat Islam ataupun umat manusia pada umumnya. Wabil khusus lagi terkait dengan adanya agenda terkait dengan penyikapan kita atas ujaran penganalogian suara azan dengan gonggongan anjing tersebut. Baik, insya Allah nanti yang akan berbicara yang pertama adalah Bang Ahmad Khazinuddin, ya, selaku kita tahu bersama beliau ini adalah sosok advokat pembela umat insya Allah.
Kemudian nanti akan juga berbicara Kiai Ahmad Zainuddin. Kemudian yang berikutnya adalah Kiai Haji Ahmad Tajuddin, dan nanti akan pembacaan pernyataan sikap secara bersama yang akan dibacakan oleh Ustadz Fresdi. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bang Ahmad Zainuddin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma ij'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin, amma ba'd. Hadirin sekalian kaum muslimin di seluruh tanah air, wabil khusus yang hadir dalam forum yang mulia ini, yang pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama menyengaja datang ke forum ini dalam rangka membela salah satu syariah Islam, yakni seruan azan yang mulia. Sebab kalau kita diam atas adanya pelecehan terhadap salah satu saja syiar Islam, dalam hal ini syiar azan, dan berbagai ajaran Islam yang lainnya, maka tidak menutup kemungkinan agama ini hanya tinggal nama. Islam hanya akan tinggal nama, sementara syariatnya akan dianggap sepele oleh masyarakat. Seruan-seruan kemuliaan yang itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang diturunkan oleh Al-Qur'an maupun yang disampaikan melalui As-Sunnah, baik lisan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dianggap sepele, bahkan akan dianggap sebagai olok. Dan kita ketahui bersama, memang beberapa waktu yang lalu Menteri Agama Saudara Yakut Khalil Qomas telah menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang manajemen pengeras suara di masjid dan di musola. Jadi spesifik ya, di masjid dan di musola. Tentu kita bertanya-tanya, karena problem umat hari ini bukan masalah speaker gitu. Belum lama ini problem umat yang banyak adalah masalah minyak goreng yang langka, masalah banyak sekali, masalah tidak terhitung korupsi, masalah apa lagi? Masalah pemerintah yang terus menumpuk utang, masalah proyek pindah ibu kota yang hanya menguntungkan oligarki, dan setumpuk masalah lainnya. Tapi tiba-tiba datang peraturan yang justru menambah masalah. Kenapa menambah masalah? Karena secara substantif surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang manajemen pengeras suara di lingkungan masjid dan musola itu justru membelenggu syiar Islam. Apalagi 1 atau 1,5 bulan lagi lah kira-kira kita akan bertemu dengan Syahrul Mubarak, yakni Ramadan, di mana di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah tadi, justru syiar Islam itu sedang kita gencar-gencar. Di seluruh masjid musola itu sedang ramai-ramainya dengan kegiatan ibadah dan syiar Islam. Nah, kenapa justru yang datang adalah pengaturan pengeras suara? Itu satu soal yang paling menyakitkan, dan ini yang menjadi masalah di tengah-tengah umat, dan banyak ulama, ya tokoh, bahkan netizen tuh yang memprotes dengan tentu dengan caranya masing-masing, yakni penjelasan dari Saudara Menteri Yakut Khalil Qomas
yang maksudnya sih ingin memberikan rasionalisasi kenapa sih harus diterbitkan surat edaran nomor 05 tahun 2022. Tetapi penjelasannya justru melecehkan syiar azan. Kenapa demikian? Karena saudara menteri ini mencoba menganalogikan bisingnya azan tadi yang sehari 5 kali itu dengan gonggongan anjing. Dan sebelum sampai kepada gonggongan anjing, dia juga membuat analogi bagaimana ibadah-ibadah non-muslim di rumah ibadah mereka kalau melakukan hal yang sama 5 kali sehari dengan suara speaker yang keras itu sangat mengganggu. Faktanya nggak ada ibadah di rumah ibadah non-muslim 5 kali sehari, yang ada sholat, dan itu ibadah di masjid dan musola, dan aturan ini mengatur masalah masjid dan musola gitu loh. Nah, sebelum masuk kepada kritik secara substansi, yang pertama saya ingin memberikan kritikan secara proses dan prosedur. Jadi subhanallah, ini luar biasa, segenap umat Islam telah merespon. Bahkan Roy Suryo yang notabene dia bukan dari partai Islam, dia dari Partai Demokrat gitu. Walau saat itu dia tidak bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, juga ikut merespon. Artinya apa? Arus utama sentimen keumatan itu sekarang sudah menjadi arus mainstream, sehingga siapapun yang membela isu keumatan maka dia akan mendapatkan kepercayaan umat, dan siapapun yang abai terhadap masalah keumatan maka dia pun akan diabaikan oleh umat. Karena itu saatnya hari ini kita sebagai pengemban dakwah Islam untuk terdepan membela urusan umat. Tapi jadi lucu sekali ya, laporan Roy Suryo ini ditolak oleh Polda Metro Jaya, Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dalihnya apa? Karena lokus delikti atau TKP atau tempat kejadian perkara di mana si menang ini, si saudara Yak Khalil Khumas ini menyampaikan penjelasan yang kacau ini, terjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau. Maka oleh kepolisian ini pelapor ditolak, disuruh balik kanan, dan disarankan untuk melaporkan kedua institusi. Yang pertama ke Polda Riau, yang kedua ke Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena memang kepolisian itu punya kewenangan, dibatasi wilayah kewenangannya masing-masing. Kalau dia polsek, ia berwenang menangani di lingkungan polsek yang menjadi kewenangannya. Kalau Polres, di Polresnya. Dan itu mengacu kepada struktur pemerintahan yang ada. Jadi kalau polsek itu kewenangannya di tingkat kecamatan, Polres itu di tingkat kota atau kabupaten, Polda di tingkat provinsi. Nah, kalau Polri itu seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, Polri itu punya kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus. Jadi ini katanya karena TKP-nya tidak berada di kewenangan Polda Metro Jaya, karena ada di Pekanbaru di Polda Riau. Tapi ini lucu. Kenapa lucu? Karena sebelumnya perkara yang menyebabkan Habib Bahar bin Smith dipanggil, dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan kemudian dipenjara, ditahan oleh Polda Jawa Barat, itu awalnya laporannya dari Polda Metro Jaya. Kalau benar asas ini ya diangkat, dijunjung tinggi, dihormati oleh penyidik kepolisian Polda Metro Jaya, seharusnya dahulu yang melaporkan Habib Bahar bin Smith yang TKP-nya tidak ada di kewenangan Polda Metro Jaya, yang saat itu baru diketahui oleh kita TKP-nya ada di Kecamatan Marga Asih, Bandung, yang kemudian oleh Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, semestinya ditolak dengan alasan apa? Polda bisa menyampaikan kepada pelapor, pelapor, ini lokus deliktinya tidak ada di Polda Metro Jaya. Pelapor, ini lokus deliktinya ada di Polda Jawa Barat. Pelapor, Anda bisa melapor kedua, satu ke Polda Jawa Barat, satu ke Bareskrim Mabes Polri, seperti yang dikatakan kepada pelapor kasus Menak Yakut ini. Nyatanya apakah itu dilakukan? Tidak. Faktanya tetap diterima oleh Polda Metro Jaya, tepat diterbitkan LP, dan kemudian diproses, walau akhirnya kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Semestinya kasus ya dugaan penodaan agama dan perbuatan yang menyebarkan kebencian, permusuhan dan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang diduga dilakukan oleh Menak Yakut Khalil Khumas ini diterima oleh Polda Metro Jaya. Melihat presiden yang terjadi kepada Habib Bahar bin Smith, diterbitkanlah LP-nya,
Bahwa kemudian dalam penyelidikan, oh ternyata ini di Polda Riau kewenangannya, ternyata TKP-nya ada di Pekanbaru, ya tinggal dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Polda Riau, bukan kemudian pelapornya ditolak. Kok ini tidak konsisten? Jadi kalau sudah begitu, kita patut menduga ya ada keberpihakan, hukum itu tidak equal, ada yang pro kepada penguasa dan kontra terhadap masyarakat biasa. Dan kebetulan Roy Suryo saat itu ya kan melapor dalam konteks bukan mewakili kekuasaan, bukan pro kepada penguasa. Mungkin kalau kasusnya yang lapor itu yang dilaporkan adalah aktivis Islam atau ulama atau habaib, bisa jadi kasusnya berubah, tepat diterima dan cepat diterbitkan nomor laporan kepolisian. Jadi saya masih ingat benar, Habib Bahar bin Smith itu dulu dilaporkan di Polda Metro Jaya 2 laporan. Yang pertama LP dengan nomor LP garing B garing 614 garing Romawi 12 garing 2021 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021. Ini ada 2 yang dilaporkan, ada Habib Bahar bin Smith dan ada Egy Sujana. Saat itu kasusnya adalah diduga terkait dengan ujaran ya kritik mereka terhadap saudara Kasat Jenderal Dudung Abdur Rahman. Lalu kemudian ada LP kedua, yakni LP nomor B garing 6354 garing Romawi 12 garing 2021 garing SPKT garing Polda Metro tanggal 17 Desember 2021, 10 hari kemudian. Dan saat itu yang menjadi terlapor hanya Habib Bahar bin Smith. Dan baru kemudian kita ketahui di sini di laporan kedua ini yang diproses. Laporan pertama tidak jalan. Karena kalau laporan pertama terganjal harus periksa Kasat Dudung Abdur Rahman. Karena tidak mungkin memeriksa Kasat, akhirnya nggak bisa jalan kasus pertama. Larilah kasus kedua, dan kasus kedua ternyata bukan kritikan kepada Dudung Abdur Rahman. Ternyata video ya ceramah Habib Bahar bin Smith yang mengkritisi pembantaian 6 laskar FPI. Dan ini yang kemudian diproses. Dan saat itu tidak ditolak, tetap terbit nomor perkara ini, nomor LP-nya. Dan kemudian dilimpahkan. Saat dilimpahkan ya oleh Polda Jawa Barat langsung periksa pelapor, periksa saksi, periksa ahli, sehingga hanya membutuhkan satu pemeriksaan calon tersangka. Setelah dipanggil menjadi saksi, langsung gelar perkara, dan saat itu pula langsung ditetapkan tersangka dan ditahan. Ini yang terjadi. Semestinya dengan nalar yang sama kan bisa saja Polda hari ini menerima, kemudian mengirim ke Polda Riau memanggil saksi-saksi, kemudian panggil saudara Yakut Khalil Humas ya diperiksa sebagai saksi dan langsung naik sebagai tersangka dan ditahan. Ini kalau namanya hukum equal, hukum itu berdiri tegak di atas asas yang sama. Kalau benar-benar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu memang berlaku. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang dipersoalkan oleh umat termasuk Roy Suryo itu bukan hanya dugaan tindak pidana penodaan agama yang berbasis pada ketentuan pasal 156A KUHP, ada juga delik ITE pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Pasal tentang apa? Menyebar kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat. Dan ini lex spesialis, ada aturan yang mengatur khusus, yakni keputusan bersama Menko Info, Jaksa Agung, dan Kapolri nomor 229,154, KB garing 2 garing Romawi 6 garing 2021 tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku sejak 23 Juni 2021, dan di dalamnya juga memuat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan dijelaskan bagaimana mekanismenya, termasuk unsurnya apa saja. Dan pada kasus ITE laporan itu dilakukan pada siapa? Pada orang yang pertama kali melihatnya di mana gitu loh. Karena Roy Suryo melihatnya di Jakarta, ya wajar dia lapor di Polda Metro Jaya. Selanjutnya Polda yang melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya apakah kemudian Polda nanti akan melimpahkan kepada jaksa yang berwenang mengadili berdasarkan lokus delikti bisa, atau
Riau dilimpahkan kepada oleh jaksa kepada pengadilan berdasarkan banyaknya saksi-saksi yang diperiksa dan kedudukan terdakwanya bisa. Dan karena kedudukan orang yang dilaporkan ini saudara Yakut, kalau nanti naik perkara jadi terdakwa kan berarti ada di Jakarta, maka menjadi kewenangan juga bisa diproses semestinya. Tapi kita menduga memang ya memang nggak adil hukum itu di negara kita. Tapi nggak apa-apa lah, oke, ini kita kesampingkan karena saya juga ada beberapa rekan menginfokan akan melaporkan ke Baris Krim Mabes Polri, dan saya juga mendengar saudara-saudara kita di Provinsi Riau juga akan melaporkannya. Dan tentu saudara-saudara kita di Provinsi Riau itu mendapatkan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaporkan ini, karena hanya Provinsi Riau yang dirujuk oleh kepolisian gitu. Kita akan lihat nanti, coba kalau sudah dilaporkan ke Polda Riau sama di Baris Krim Mabes Polri, akan apa lagi alasannya? Apakah tetap akan diperiksa, kemudian setelah diperiksa diterbitkan SP3 atau diterbitkan SP2HP, surat pemberitahuan ya perkembangan hasil penyelidikan yang isinya kasus dihentikan. Dan ini kalau terjadi seperti ini, ya silahkan umat Islam marah, karena kita punya hak untuk marah. Karena selama ini kita selalu dipermainkan oleh hukum yang katanya hukum itu adalah panglima. Kemudian saya masuk kepada substansinya, ingin membantah penjelasan dari Kemenak yang menganggap oh itu hanya penjelasan saudara Yakut terkait diterbitkannya surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara, manajemen pengeras suara di lingkungan masjid dan musola. Jadi saya membantah, dan ini tidak bisa jadikan dalih atau tidak bisa ngeles lah Menak itu ya, nggak bisa ngeles gitu ya. Karena pertama, konteks penjelasan saudara Yakut Khalil Qumas tentang ya ungkapan, saya singkat saja, gonggongan anjing tadi itu tidak bisa dilepaskan dengan surat edaran tadi nomor 05 ya tahun 2002 tentang manajemen pengeras suara di lingkungan masjid dan musola. Artinya penjelasan tadi terkait suara-suara yang keluar dari masjid dan musola. Apa yang keluar dari masjid dan musola setiap 5 kali sehari? Azan. Gak ada yang lain kalau 5 kali konteksnya. Dan ini diperkuat dari apa? Yang kedua, diperkuat dengan analogi sebelumnya. Memang Yakut tidak langsung kepada gonggongan anjing ya. Saudara kalau punya tetangga katanya kan, kanan kiri depan belakang pelihara anjing tiap hari gonggong 5 kali sehari, terganggu tidak? Nah itu konteksnya juga sebelumnya juga menyebut 5 kali sehari pada rumah ibadah non muslim yang keras gitu. Lalu apa sikap kita? Terganggu kan? Nah berarti ini menjelaskan terkait urgensi pengeras suara. Karena apa? Karena diduga nanti azan yang 5 kali sehari tadi akan mengganggu masyarakat karena suaranya kenceng-kenceng tadi, dan kemudian ini mengganggunya azan ini dianalogikan seperti gonggongan anjing yang mengganggu. Fix, gak bisa dipalingkan bahwa ini menjelaskan selain azan, ini terkait azan. Gak bisa ini dipalingkan hanya peraturan secara umum. Azan, dan azan itu ada di kelenteng nggak? Ada di gereja nggak? Ada di vihara nggak? Cuma di masjid dan musola, dan peraturan itu mengatur manajemen speaker pengeras suara di masjid dan di musola. Ada nggak azan itu di dangdutan, di konser musik? Padahal yang lebih mengganggu apakah azan atau konser musik atau dangdutan? Kalau ada orang punya hajatan, itu bukan hanya 5 kali sehari, berapa jam itu, dari pukul sejak ba'da maghrib sampai mungkin nyaris jam 12 malam. Kenapa sih Menteri Agama ini tidak ngurusi yang begitu gitu loh? Kok sibuk ngurusi membelenggu siar-siar dalam agama Islam? Ini yang pertama. Jadi nggak bisa mengelak ya. Yang kedua, ungkapan saudara Yakut ya terkait azan tadi ini jelas-jelas melecehkan syariah azan. Dan terhadap hal ini MUI itu sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya melakukan penodaan terhadap agama. Dan MUI ini tahun 2021 belum lama keluar fatwanya ini ya. Saat itu berbarengan dengan fatwa khilafah adalah ajaran Islam. Nah saudara Yakut ini juga berulang kali nih mendiskreditkan khilafah. Jadi kayaknya sudah satu paket ini kalau dengan umat Islam, apa namanya, gaharnya luar biasa ini, galaknya luar biasa begitu.
Tapi kepada non muslim, oh saudara-saudari kita bagaimana perasaan kita. Anda jangan pikirkan perasaan non muslim, tapi pikirkan bagaimana perasaan saudara Anda yang muslim itu dulu. Karena Anda menteri agama, Anda berasal dari Islam, dan Anda harus berpikir untuk umat Islam yang terlebih dahulu. Jangan bicara tentang saudara Anda yang non muslim, boleh Anda bicara, tapi Anda harus pikirkan saudara Anda sendiri yang muslim, karena Allah sudah mengangkat Anda bersaudara karena akidah. Karena Rasulullah SAW telah mengangkat persaudaraan di antara umat ini karena akidah Islam. Al muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduluhu. Dan Anda telah menyakiti hati umat Islam. Takbir. Dan kepada saudara Menak Yakut Khalil Khumas, saya sampaikan satu hadis yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Dan hari ini kami umat Islam tidak selamat dari lisan Anda. Lisan Anda telah menyakiti hati kami umat Islam. Lisan Anda telah membuat kami marah, dan itu yang harus Anda camkan. Takbir. Di fatwa Majelis Ulama Indonesia itu jelas menyebutkan bahwa MUI mengharamkan pelecehan atau penodaan agama, di mana kriteria dan batasannya jelas. Ya, MUI telah membuat batasan kategori apa sih tindakan penistaan agama yang diharamkan, difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, yakni perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasus ini kena pada kasus Ferdinand Huta Heian karena dia menganggap Allah lemah. B, Nabi Muhammad SAW, ini si kace ini, karena dia ngeledek Rasulullah kita yang mulia Muhammad SAW. C, kitab suci Al-Quran. D, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. E, sahabat Rasulullah SAW. F, simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, dan azan. Saya ulangi, simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, dan azan. Nah, ini telak, ini kena kepada saudara Yakut Khalil Khumas. Kenapa? Karena tindakan dia menganalogikan azan yang dianggap mengganggu tadi, yang dituduh mengganggu yang 5 kali sehari tadi, ya, itu seperti gonggongan anjing. Naudzubillah. Dan masya Allah, tentu kita sebagai umat Islam layak, punya hak untuk menuntut 2 hal. Pertama, karena negara kita adalah negara hukum, tentu kita menuntut proses hukum terhadap saudara Yakut Khalil Khumas agar diketahui oleh masyarakat bahwa hukum itu tidak tebang pilih, agar diketahui oleh masyarakat bahwa hukum itu equal, agar diketahui oleh masyarakat ada keadilan hukum di negeri ini, agar diketahui masyarakat ada kepastian hukum di negeri. Sebab kalau tidak sampai diproses, maka hukum di negeri ini sudah mati. Takbir. Ini yang pertama, proses hukum. Makanya kita akan dorong terjadinya pelaporan terhadap saudara Yakut Khalil Khumas, ya, baik di Polda Riau maupun di Bareskrim Mabes Polri. Kita bantu data-datanya apa saja dipersiapkan. Misalnya kita bantu data-data bukti yang diperlukan, burning dari video di dalam CD atau di dalam flash disk, kemudian screenshot pemberitaan agenda saudara Menteri Yakut Khalil Khumas di daerah Pekanbaru, kemudian juga transkrip dari percakapan yang ada di dalam video yang beredar viral itu. Kemudian juga kita kasih juga kepada mereka link surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang manajemen pengeras suara di masjid dan musola. Kita juga kasih link fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya menistakan agama. Dan kita kasih juga clue pasal apa yang dilanggar. Yang pertama, pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Dan yang kedua, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama ancamannya 5 tahun penjara, yang kedua ancamannya 6 tahun penjara. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun sesuai dengan KUHP,
kitab undang-undang hukum acara pidana, maka saudara Yakut Khalil Khusbah bisa langsung ditahan. Takbir. Yang kedua, dalam soal ini bukan hanya pertanggungjawaban hukum, tapi harus ada pertanggungjawaban politik etis kepada publik. Sesungguhnya tidak layak seorang menteri, apalagi menteri agama, punya perilaku seperti saudara Yakut ini. Sesungguhnya negeri ini, yakni Indonesia, ini ada 275 jutaan, banyak sekali, banyak putra-putra terbaik bangsa dari negeri ini yang sanggup mengemban amanah untuk menjadi menteri agama. Sesungguhnya masih banyak orang lain yang lebih kredibel, yang lebih punya intelektualitas, yang ngerti adat, tata krama, sopan santun, dan tahu bagaimana dia berkomunikasi dengan umat, dan tahu pilihan kata mana yang akan menenteramkan hati umat, dan tahu bagaimana menghindari diksi atau ungkapan yang dapat menyakiti umat. Karena itu menjadi hak kita juga umat Islam untuk menuntut kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat saudara Yakut Khalil Umas. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan, ya. Semoga apa yang tadi disampaikan, dipaparkan oleh Bang Ahmad Huzinuddin sampai ke penguasa dan langsung memberikan tindakan yang nyata, dan memang ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Dan tadi beberapa sudah disampaikan, ini bukan kejadian pertama yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk memperkuat paradigma bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim memberikan penghormatan yang demikian luar biasa terkait dengan syiar-syiar Islam, wabil khusus azan, panggilan sholat 5 kali sehari semalam, dan di saat yang bersamaan justru dilecehkan oleh Menteri Agama. Inilah yang barangkali nanti akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Zainuddin untuk disampaikan terkait dengan bagaimana terkait dengan hukum azan, keutamaan syiar azan dalam Islam dan lain sebagainya, tentu dengan sudut pandang keulamaan beliau. Kepada Al-Mukarram, tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Takbir. Adzan, ya. Adzan itu termasuk kalimat yang oleh Allah disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ya, di kalimat yang terindah, dan tidak ada yang lebih indah daripada kalimat satu, da'a ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Para mufassir menyebutkan itu adalah adzan yang dimaksud. Yang kedua, kalimat yang mengajarkan kepada manusia secara lebih khusus untuk beramal soleh. Dan yang ketiga adalah kalimat pengikraran, wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kami adalah muslim, dengan penuh syukur dan bangga menjadi muslim kembali. Jadi adzan adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida ay al-adzan was-saffil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu ay summa lam yajidu illa ayyamalu alaihi qur'atan laqtara'u." Seandainya manusia tahu tentang keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar di dalam azan dan shaf awal barisan sholat berjamaah, andai kata tahu,
maka mereka akan berebut untuk menjadi muadzin dan berebut saf awal di sholat berjamaah. Seandainya mereka tidak mendapatkan itu dan harus membeli, ya, harus membeli, menebus, kata Nabi, mereka akan rela untuk menebusnya, untuk supaya jadi muadzin dan untuk supaya mendapatkan shaf awal dalam sholat berjamaah. Kemudian para fuqaha menyebutkan adzan sendiri adalah at-ta'abbud lillah. Ini jelas merupakan peribadatan kepada Allah. Ini dari sisi hukum fikih, ya. Jadi ini ibadah sakral ini. Makanya tidak boleh kita sebagai muslim membiarkan ada siapapun menista, menodai posisi agungnya adzan yang ditempatkan sebagai at-ta'abbud lillah. Karena ini adalah ta'abbud lillah, ibadah kepada Allah, bil i'lam bi waqti salat bi alfadin makhsusah. Maka kedudukannya adalah sama dengan ibadah lain, salat, puasa, zakat, haji, khilafah, jihad dan lain-lain. Wajib untuk diagungkan, tidak boleh dihinakan, dan tidak boleh kita membiarkan ada celah orang untuk menghina, menistakan ini. Takbir, takbir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, syuri'al adzan fi sanatil ula minal hijrah. Adzan ini telah disyariatkan lama, di tahun pertama Hijriah. Jadi sudah ribuan tahun, ya, adzan ini disyariatkan. Tiba-tiba muncul ada makhluk kerdil yang diduga menistakan adzan, ya. Dan seperti tadi dikatakan, makhluk yang satu ini memang diduga sudah berulang kali melakukan penistaan terhadap simbol-simbol sakral dan agung serta suci daripada syariat Islam. Salah satunya yang saya ingat adalah bahwa dia mengatakan, kalau ada yang mengatakan kurang lebihnya, ya, isinya adalah dia pernah menganggap bahwa PKI itu bukan ancaman. Yang nyata ancaman untuk negeri ini kurang lebihnya adalah dia bilang khilafah. Jadi ini yang kesekian kalinya. Kurang lebihnya isinya seperti itu. Nah, Allah telah mensyariatkan ibadah adzan ini sekali lagi di tahun pertama Hijriah. Sudah lama, ya. Baik, oleh karena itu maka para ulama ahli sunnati wal jamaah menyebutkan, apalagi tadi ada kalimat yang menurut ahli hukum bahwa menganalogikan adzan dengan gonggongan anjing ini, walaupun dia berusaha untuk lari dari kenyataan itu sebagai bentuk penistaan yang real, yang nyata, tadi ahli hukum sudah bilang nggak bisa lari, nggak bisa ngeles dari itu. Maka sekalian izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan pendapat para ulama ahli sunnati wal jamaah, agar menjadi pelajaran buat kita dan peringatan juga buat siapapun. Satu, qala Al-Fakhr Razi fi tafsirihi, innal istihza'a bid-din kaifa kana kufrun billah wa dzalik li'anna al-istihza' yadullu 'ala al-istighfaf wal umdatil kubra fil iman. Bagaimana pelecehan terhadap agama, terhadap syariat Islam bisa terkategorikan kufur. Kufur nih. Karena li'anna al-istihza' yadullu 'ala al-istighfaf. Bercanda, senda gurau dengan menggunakan simbol-simbol syariat itu adalah bentuk pelecehan, ya.
Apalagi ini bukan dalam posisi bercanda. Bercandanya saja pun bisa terkategori ini. Apalagi ini secara sadar, bukan bercanda, serius loh. Menganalogikan adzan dengan gonggongan anjing. Itu yang pertama. Kemudian waqala As-Sa'di. Ini juga mufassir. Innal istihza'a billah wa rasulih kufrun yukhriju anid din. Melecehkan Allah, melecehkan Rasul, nanti lebih jelasnya lagi, melecehkan Al-Quran, melecehkan Sunnah, wa ma syabah dalik, dan yang sepadan dengan itu sejenisnya dan lain-lain nanti disebutkan. Ini termasuk kufrun yukhriju anid din, ya, bentuk kekufuran yang telah mengeluarkan seseorang dari agama. Naudzubillah min dalik. Li'anna aslad din mabniun ala ta'zimillah. Karena pokok ajaran Islam adalah ditegakkan di atas mengagungkan Allah, wa ta'zimi dini wa rusulih, dan mengagungkan agamanya Allah serta rasul-rasulnya Allah. Wal istihza'u bi syai'in min dzalik munafin li hadzal asli. Sedangkan senda gurau, pelecehan, penghinaan, semuanya menafikan ini semua. Wa munaqidun lahu asyaddal munaqadah, dan jelas-jelas mematahkan ini semua. Jadi yang agung jadi kecil, yang suci, yang mulia, yang sakral jadi hina. Demikian konsekuensinya kata Imam As-Sa'di. Kemudian beliau juga menguatkan pendapatnya tentang bahwa penistaan terhadap simbol, terhadap syiar agama Islam, termasuk perbuatan yang akan menyebabkan seseorang keluar daripada Islam, murtad dia. Para ulama berpegang teguh dan menjadikan landasan tentang fatwanya itu kepada surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Sabbuddin wal istihza bi syai'in minal Qur'an was sunnah wal istihza bil mutamassik bihima nadharan lima tamassaka bihi, ya, ka ifa'il lihyah wa tahajjubil muslimah hadza kufrun idza sadara min mukallafin, ya, melecehkan sesuatu dari Al-Quran, dari sunnahnya Nabi, termasuk melecehkan orang-orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah, misalnya melecehkan jenggot, melecehkan muslimah yang berhijab, ya, apalagi melecehkan adzan loh, menyamakannya dengan suara anjing, ya, yang di dalam Islam ini termasuk binatang yang terhukumi dengan najis mughaladah, ya, sama dengan mughaladahnya demokrasi, ya, sama dengan mughaladahnya sekulerisme. Takbir. Perlu saya tegaskan itu karena masih banyak orang Islam, bahkan selepel orang yang punya gelar tokoh, ya, mondoknya lama segala macam, masih aja naruh harapan 2024 saya bilang itu najis mughaladhah, jangan disuci. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya adalah hadza kufrun idza sadara min mukallafin, apabila dilakukan oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu kan syaratnya satu baligh, yang kedua dia akalnya normal. Kira-kira yang bersangkutan, ya, yang terduga menista adzan ini, masyakut, ya, itu akalnya waras apa enggak, ya? Jawab. Baligh apa enggak dia? Baligh, udah aki-aki dia, ya, udah aki-aki. Dari umur kita tahu dia sudah baligh, tapi nggak tahu nih akalnya ini, ya. Karena kalau dia muslim mestinya takut dengan seperti ini. Tapi oke lah, soal apakah akalnya waras atau tidak, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi saya tegaskan di sini, apabila penistaan terhadap syiar Islam itu dilakukan oleh orang mukallaf, jadi dia murtad. Wa yanbaghi ayyubayyana lahu an hadza kufrun, perlu dijelaskan kepada dia bahwa kamu telah melakukan tindakan yang membatalkan syahadat, membuat
kamu ini murtad. Perlu, ya. Fa in asarra ba'dal ilmi fa huwa kafirun. Apabila dia tidak mengakuinya, apalagi melakukan pembelaan, jelas ini kufrun la kufrin, bertumpuk-tumpuk lagi. Qala Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian menistakan, menertawakan, menjadikan sanda gurau kepada Allah, kepada ayat-ayatnya Allah, kepada Rasulnya Allah? La ta'tadiru, jangan mengelak, kata Allah. Jangan mengelak, jangan ngeles. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kufur. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, melalui kesempatan yang mulia ini, kita dari forum para ulama dan para tokoh Jabodetabek, ya, insya Allah ini termasuk fase awal ini, ya, untuk menyuarakan suara kebenaran. Mudah-mudahan menggugah para ulama, para tokoh di tempat-tempat lain untuk melakukan hal yang sama, pembelaan terhadap Islam dan mengutuk keras terhadap apa yang telah dilakukan oleh si menteri ini. Takbir. Wahai para ulama, wahai para habaib, wahai para santri, wahai para tokoh Islam, saatnya untuk melakukan pembelaan terhadap Islam. Kalau kalian ingin mulia, ingin selamat dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain kecuali bela sesuatu yang mulia. Apa itu? Islam. Kalau kalian tidak ada giroh untuk membela sesuatu yang mulia, yakni Islam, ketahuilah kalian tidak akan punya nilai kemuliaan apapun. Karena sejatinya kalian adalah cuma manusia yang kalau mati nanti pun nggak lebih dari sekedar bangkai tidak bernilai, ya. Maka sekali lagi haram hukumnya, apalagi selevel para ulama, para tokoh, para habaib, para santri membiarkan ini terjadi. Terakhir, saya ingin katakan, ya, tentang tadi diproses atau tidak, kita lihat saja. Kalau Presiden Jokowi serius menindaklanjuti ini, didukung dengan wakil presidennya yang kiai, didukung dengan penasehatnya yang habib, yang mulia itu, maka kita lihat berarti ada keseriusan. Walaupun mungkin tidak banyak atau mungkin terlambat, tapi sekurang-kurangnya kita lihat ada sedikit pembelaan terhadap Islam. Takbir. Namun apabila ini didiamkan, sebagaimana didiamkannya para penista agama yang lain, maka di masjid ini saya bersumpah, sungguh berarti tidak ada bedanya dengan dia yang melakukan penistaan. Karena kekuasaan ada di dia, ya, kekuasaan ada di dia, otoritas ada di dia untuk memberikan sanksi hukum pada para penista agama. Maka apabila ini dibiarkan, sama dengan ridho, setuju dengan para penista agama itu. Maka saya ingatkan, ya, wahai Presiden, wahai Pak Wapres, kemana wae ya, mumpung masih hidup, bela agama. Ini kesempatan. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa mendapatkan ampunan dari Allah, ya, karena selama ini banyak diam terhadap banyaknya penistaan terhadap Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita gelorakan takbir, ya, biar nanti ketahuan mana hamba Allah, mana setan. Kalau setan tuh takut dengan takbir, sebagaimana setan iblis tuh takut dengan adzan, ya. Kalau di dalam hatinya ada iman, ada Islam, masya Allah, ada mahabbah, ada ma'rifat, ada kerinduan kepada Allah. Justru ketika dikumandangkan adzan tuh bergetar hatinya, bertambah imannya. Tapi kalau setan malah kepanasan ini. Takbir, takbir, takbir.
Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertambah lagi informasi buat kita betapa syiar azan dan keutamaan-keutamaan yang tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Kiai Ahmad Zainuddin, memberikan tambahan keyakinan bahwa memang tidak boleh ada satupun makhluk yang namanya manusia, sehebat setinggi apapun jabatannya, tetap dia adalah manusia yang ada masa edarnya. Suatu ketika seluruh manusia termasuk kita yang hadir di sini akan dijemput oleh malaikat Israel, dan tentu saja nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang sudah dia lakukan selama hidup di alam dunia. Untuk memperkuat persepsi kita terkait dengan kenapa sih kita harus membela, dari sebagian orang yang berupaya melecehkan syiar azan ini khususnya, siapapun yang melakukan pelecehan ini tentu tidak memiliki kelayakan karena dia adalah makhluk yang lemah. Seruan agung yang semestinya itu betul-betul ditempatkan pada posisi masjid, musola, dan itu sudah on the track begitu. Namun hari ini kita mendapati justru speaker masjid, speaker musola itu dipersoalkan. Ya, tetapi urusan bagaimana masjid, bagaimana musola, dan orang-orang Islam yang masih kurang memakmurkan masjid justru tidak pernah dihiraukan. Rasanya kalau surat edarannya itu misal berisi, "Hei umat Islam, penuhi masjid, ayo sholat," rasa-rasanya kita akan mendukung, rasa-rasanya ya. Namun inilah yang kemudian justru yang ditetapkan dalam surat edarannya adalah hanya terkait dengan speaker masjid ataupun musola, padahal pengelolaan masjid yang jauh lebih urgen, makmurnya masjid dengan ditandai banyaknya orang yang mengisi sholat di masjid dan musola dan lain sebagainya, malah terkesan ini tidak dihiraukan. Untuk memahamkan diri kita, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Kiai Haji Dr. Aji Ahmad Tajuddin MA kepada Al-Mukarram. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para alim, ulama, aswaja se-Jabodetabek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah kaum muslimin yang malam ini kumpul dalam kesempatan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan Allah catat, buktikan inilah wujud ekspresi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita siap membela agama Allah, kita siap membela syiar-syiar agama Allah. Allahu Akbar. Baik, saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa penolak masjid dan juga syiar masjid itu, selalu di sana yang menjadi subjek itu adalah kelompok musyrikin. Ayat-ayat ilahi dengan jelas dan tegas meneguhkan bahwa, contoh misalnya dalam surah At-Taubah Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah." Tidak pantas kelompok-kelompok musyrikin itu meramaikan masjid-masjid Allah, bahkan syahidina ala anfusihim bil kufri. Kenapa Allah katakan gak pantas? Sebab mereka ini secara nyata mendeklarasikan kelompok penolak dan juga tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Syahidina bil kufri. Jelas. Jadi kalau benci kepada masjid, tidak mau sujud, bahkan menghalangi. Di ayat lain Allah katakan, "Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyadhkuru fiha ismuhu fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin
Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Siapa yang paling zalim? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada orang yang paling zalim kecuali dialah orang yang mencegah, menghalang-halangi masjid-masjid Allah. Apa maksud menghalangi masjid Allah? Menghalangi manusia untuk sujud, datang ke masjid, taat kepada Allah. Apa yang memanggil manusia taat, itulah panggilan azan. Maka hakikatnya siapa saja yang mencegah, yang menolak, yang menghalang-halangi terkait dengan masjid lewat azan, dialah kelompok azam, orang yang paling zalim. Itu kata Allah, bukan kata saya. Di ayat lain tadi sudah dikatakan dialah kelompok musyrikin. Kenapa mengatakan demikian? Pantas sebab mereka sudah mengklaim, mendeklarasikan saya ini orang kafir. Itu kata siapa? Kelompok musyrikin. Syahidina, bahkan mereka menyaksikan kami adalah orang kafir. Saya tanyakan kepada jemaah, pantas tidak kalau dia ngaku Islam menolak atau mencegah untuk ke masjid? Tidak pantas. Pantas tidak kalau dia menteri agama untuk misalnya menolak azan? Atau mengasamakan azan dengan gonggon anjing? Nggak pantas. Nah ini yang sangat lucu. Kalau dulu pantas, sebab yang mengatakan siapa? Orang musyrik, orang kafir, bahkan mengklaim bahwa dirinya kelompok yang menentang Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah katakan di ayat lain, ayat selanjutnya adalah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanya, innama, ya, ini adalah adatul hasr, alat untuk mengspesifikkan, menghususkan. Jadi hanya orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirlah mereka yang akan senantiasa meramaikan masjid. Siapa mereka itu? Dialah iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka pantas adatul hasr itu saat ini nampak siapa yang dikecualikan. Berarti kalau ada yang menolak untuk sujud datang ke masjid lewat panggilan azan, maka jelas ini adalah pengecualian yang Allah katakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, yang patut kita waspadai ini adalah memang masalahnya bukan masalah azannya, tapi Islamofobianya. Memang sudah bawaannya benci geuleuh ke Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Jadi hakikatnya itu adalah satu demi satu simbol-simbol kemuliaan ajaran Islam akan dipreteli, yang pada akhirnya adalah ajaran Islamnya. Tadi Kiai Zain sudah mengatakan khilafah ancaman, sudah mengatakan bahwa komunis tidak masalah, kemudian nanti terus ke yang lain. Maka ini mesti kita waspadai saudara kalian, ya. Dan ini nggak pantas begitu ya kalau disampaikan oleh seorang menteri agama, apalagi urusan masjid. Masjid padahal ada DMI, dan masjid bukan dibangun oleh dana pemerintah, nggak ada. Masjid dibangun oleh swadaya masyarakat, sound system juga swadaya masyarakat, listrik tokennya dibayar oleh masyarakat. Harusnya buat edaran siapa yang punya masjid tokennya ditanggung oleh Menteri Agama. Siap tidak begitu? Ya. Iya mestinya. Khatib Jumat ditanggung oleh Menteri Agama, mestinya begitu. Ya. Nanti misalnya syiar agama semua ditanggung biayanya oleh Menteri Agama. Pantas kalau itu ngurusin toa. Ini tidak bangun, tidak nyumbang, kemudian tidak juga membantu masjid, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngurusin toa masjid gitu. Masya Allah. Ya, jadi memang kebenciannya itu nyata. Ya, kalau mulutnya sudah benci, hatinya lebih benci lagi. Al-mantiqu dalil fuad. Lisan itu adalah petunjuk isi hatinya. Maka pantas kalau Allah katakan orang munafik itu wa mahum bimu'minin, sejatinya mereka itu nggak beriman. Ya. Nah,
Para ikhwan sekalian, maka dengan demikian apa sesungguhnya yang mesti kita sampaikan? Yang mesti kita sampaikan malam ini, ya Allah, saksikanlah bahwa kami kaum muslimin tidak rela, tidak sudi kalau seandainya ajaran Islam dinistakan. Allahu Akbar. Dan kami juga malam ini menyeru kepada penegak-penegak hukum, para polisi, jaksa, para hakim, para pengacara, surga di depan mata Anda. Surga di depan mata Anda kalau Anda membela agama Allah. Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Mau tidak ikuti seruan ini? Silahkan. Surga bagi Anda yang penegak hukum, dan kami sampaikan, kami saksikan ya Allah, sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kewajibannya. Silahkan bela agama Allah. Dan inilah salah satu bukti nanti ketika kita di hadapan Allah ditanya, ya Allah, kami membela agamamu. Ya Allah, saksikan bahwa kami tidak sudi ketika agama ini dinistakan. Maka ingat, ketika jabatan kekuasaan itu melekat, bukan hanya di dunia, tapi nanti yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para penegak hukum, jika Anda punya keimanan, maka belalah agama Allah, belalah ajaran Islam dari kaum-kaum penista dan kaum Islamofobia. Mudah-mudahan malam ini kita menyampaikan kebenaran ini dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Semoga kita bersama-sama selamat, bukan hanya kita saja, tapi selamat juga saudara kita, selamat juga Pak Polisi, selamat juga Pak Jaksa, selamat juga Pak Hakim. Mereka juga layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak Pak Polisi masuk surga? Setuju. Ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rangkaian paparan dari para tokoh, para ulama, pimpinan pondok pesantren sudah kita dengarkan bersama. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kita akan menyampaikan pernyataan sikap bersama ulama dan tokoh Jabodetabek untuk menandakan kepada para viewers yang ada di YouTube dan orang-orang yang ada di luar sana, kita ini bukan hanya sekumpulan orang yang segini saja. Di depan kita banyak peserta yang hadir, maka tafadhol penuhi, berdiri di belakang untuk kemudian kita nyatakan pernyataan kita. Siap? Insya Allah pernyataan bersama ini akan disampaikan oleh Ustadz Fresdi. Insya Allah sudah siap semuanya? Oke, kita akan mendengarkan pernyataan sikap ulama dan tokoh Jabodetabek terkait dengan analogi azan yang disamakan, dianalogikan dengan gonggongan anjing. Kepada Ustadz Fresdi, tafadhol. Ya, tafadhol untuk menyatakan atau membacakan pernyataan sikap. Kita akan mendengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bersama ulama dan tokoh Jabodetabek, tuntut proses hukum dan pecat Menak Yakut Khalil Qaumas atas dugaan penistaan agama dan delik menyebar kebencian dan sara pada analogi azan dan gonggongan anjing. Sehubungan dengan beredar luasnya video pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing, kami, ulama dan tokoh Jabodetabek menyatakan, pertama, mengutuk keras pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing, di mana konteks seruan dari pengeras suara 5 kali sehari di masjid dan musola tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali pada panggilan atau seruan azan.
Konteks analogi azan dengan gonggongan anjing ini juga terkonfirmasi dari penjelasan Menag yang sebelumnya menganalogikan rumah ibadah non-muslim yang menggunakan pengeras suara 5 kali sehari secara bersamaan. Alhasil, analogi suara gonggongan anjing yang mengganggu tidak mungkin dapat dipalingkan, lain kecuali ditujukan kepada analogi seruan atau panggilan azan. Terutama pada konteks menjelaskan pentingnya mengatur suara azan yang keluar dari pengeras suara sehari 5 kali di masjid dan musola, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Kedua, menuntut proses hukum kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing. Karena pernyataan tersebut diduga termasuk dan terkategori tindak pidana penodaan agama dan delik menyebar kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 156A KUHP dan pasal 45A ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ketiga, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo agar segera memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing. Tidak layak jabatan mulia Menteri Agama diamanahkan kepada orang yang cacat moral dan etika serta tuna akhlak dalam menjalankan komunikasi kepada publik. Keempat, mendorong kepada segenap umat Islam di seluruh Indonesia untuk melaporkan dugaan tindak penodaan agama dan delik menyebar kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada Bareskrim Mabes Polri untuk melalui kepolisian daerah Polda Riau. Demikian pernyataan bersama disampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, tertanda ulama dan tokoh Jabodetabek. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.